Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua ya teman-teman. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang Anda memantau market di mana arahnya sudah meronta-ronta lagi ya teman-teman. Kalau kita lihat bersama di sini, Bitcoin sudah menyentuh kepala 21 ribuan dan kemungkinan besar teman-teman, kemungkinan ya ini menurut saya pribadi untuk Bitcoin ini akan sulit untuk beberapa hari, 2 hari ke depan ini untuk melakukan kenaikan teman-teman ya. Di sini penurunan daripada Bitcoinnya ini teman-teman menjelang apa ya, bisa dikatakan menjelang kenaikan suku bunga dari The Fed nanti, mungkin nanti beberapa jam sebelum pengumuman mungkin akan ada pemompaan gitu teman-teman, mungkin kayak yang kemarin-kemarin kan seperti itu. Mungkin kurang 1 jam atau setengah jam itu harganya akan naik sedikit, habis itu mungkin akan dibanting lagi, atau memang kalau momentumnya positif bisa malah tambah naik gitu teman-teman, tergantung nanti kenaikan daripada suku bunga itu berapa gitu. Jadi kita tetap harus waspada untuk saat ini, karena di sini terdiri dua opsi, dimana ada yang bilang 75 basis point dan ada yang bilang sekitar 100 basis point. Nah jadi di sini masih 50-50, cuman yang sudah ada di atas meja itu antara 50 sampai 75 basis point teman-teman ya, karena The Fed juga belum mengeluarkan statement bahwasanya 100 basis point akan naik gitu teman-teman. Cuman statement dari The Fed-nya sendiri itu adalah 50 sampai 75 basis point ya teman-teman. Itu sebelum ada CPI yang keluar, tapi setelah CPI keluar kan itu kenaikan menjadi 9,1% untuk CPI-nya gitu teman-teman. Jadi kita belum tahu secara fix pastinya berapa gitu. Tapi kalau menurut saya sih kisaran 75 basis point kayak gitu teman-teman. Untuk Bitcoin-nya sendiri memang kalau kita pantau di sini harganya masih cenderung dia mengalami penurunan ya teman-teman. Kalau kita lihat dari time frame 1 hari seperti ini, dan kalau kita lihat dari 1 jam, wah dia sudah longsor banget gitu teman-teman, dari 22.900 berarti dia mengalami penurunan cukup tajam gitu teman-teman. Kalian lihat ya, kalau dari time frame 1 jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 jam berturut-turut dia mengalami penurunan kayak gitu teman-teman ya. Nah kalau kita lihat dari 4 jam ya sama saja masih candle merah kan, dominan gitu. Memang lagi trennya tren bearish ketika memang menjelang pengumuman dari The Fed. Nah jadi dari The Fed-nya sendiri teman-teman ini adalah pemantau suku bunga ya, di mana 2 hari lagi ya teman-teman, 2 hari 13 jam lagi itu akan ada pengumuman daripada suku bunga gitu teman-teman ya. Jadi kita tetap harus waspada dulu, hati-hati dulu sampai benar-benar pengumuman itu keluar berapa gitu. Dan kita ketika itu keluar, kita lihat ya market ini arahnya mau kemana gitu, trennya mau ikut tambah bearish lagi atau ada pembalikan harga yang mungkin tidak terlalu signifikan gitu teman-teman. Nah jadi di sini kita itu bisa bernafas agak lega gitu nanti ketika di bulan Agustus teman-teman ya, di bulan Agustus. Karena kalau kita pantau di bulan Agustus ini nggak akan ada kenaikan suku bunga gitu teman-teman kan. Jadi The Fed ini libur gitu, dia liburan 1 bulan gitu, nggak ngurusin ini dulu gitu The Fed ya. Tapi di sini kan beritanya Mt. Gox itu yang sedang diolah di Agustus gitu. Tapi tenang ya, kalau menurut saya pribadi Mt. Gox itu ya, itu nggak mungkin dia membagikan 100% bersamaan teman, nggak mungkin ya itu kalau menurut saya ya. Karena apa, orang yang harus mendapatkan reward itu harus melengkapi data-data yang mungkin dulu apa ya, yang dulu pernah dipakai gitu teman-teman ya. Mungkin ada beberapa orang yang sudah lupa passwordnya, lupa ininya ya kan, emailnya udah nggak aktif dan sebagainya karena dari 2014 gitu teman-teman. Jadi masih nggak mungkin dia langsung 100% tuh 140.000 langsung dibagikan plus enggak ya teman-teman, paling bertahap ya, karena registrasi lagi ya kan, dengan melengkapi data diri lagi orang-orangnya seperti itu teman-teman. Jadi tetap santai saja, kemungkinan besar sih di Agustus akan ada napas gitu teman-teman, karena di sini kenaikan suku bunganya nanti di bulan September ya 2021 nanti teman-teman, dan di November di 2000 ya di September 2022 maksudnya ya, dan di tanggal 2 November di tahun 2022 dan lalu di Desember. Nah habis itu Januari nggak akan ada The Fed lagi. Februari juga
ini ada ya teman-teman, Februari, Maret, Mei, Juni, Juli ya teman-teman, sampai 2023 ya. Kita lihat nanti perkembangannya kayak apa. Mudah-mudahan sih ya bulan depan dan seterusnya itu inflasi turun gitu teman-teman. Jadi untuk keadaan market bisa membaik lagi gitu, karena apa, bukan hanya cryptocurrency gitu yang saat ini seperti ini ya kan, tapi ya banyak lah ya kayak saham komoditas lainnya juga mengalami hal yang sama gitu teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi teman-teman tetap ya hati-hati dulu, kalau mau masuk ya DCI aja lah ya kayak gitu teman-teman ya. Jadi intinya kalau saya pribadi tetap nunggu hasil pengumuman dari The Fed ya ketika saya mau masuk market, karena memang di sini masih sangat rancu sekali ya. Karena kita mau analisa candlestick juga rancu gitu, nggak bisa kayak kemarin-kemarin sebelum terjadi hal yang seperti itu enak sekali kita baca candlesticknya teman-teman, di mana memang kalau kita baca candlestick itu nggak bisa 100% bener gitu ya, berita pun nggak bisa 100% bener gitu teman-teman, tapi setidaknya kita ada gambaran lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah mungkin ini dulu perihal market kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman, salam cuan.